Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya yang melihat dan yang sedang memperhatikan video ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, setelah kita membahas keseimbangan 4 sektor, kita sekarang berpindah untuk membahas angka pengganda pada perekonomian 4 sektor. Sebenarnya teman-teman, menalarkannya untuk angka pengganda, baik itu angka pengganda 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, itu sama saja, tapi hanya ada beberapa unsur yang perlu ditambah dan dikurangi gitu. Kalau misalnya 2 sektor, ya hanya unsur konsumsi dan investasi yang hadir. Tapi ketika masuk ke 3 sektor, maka ada unsur atau ada sektor pemerintah yang masuk. Tentu yang berkaitan dengan pemerintah itu akan menimbulkan angka pengganda. Misalnya ada pajak, ada transfer payment, ada pengeluaran pemerintah dan lain sebagainya. Nah teman-teman, berarti kalau 4 sektor, yaitu ada tambahan satu lagi, yaitu masyarakat luar negeri, maka nanti ada unsur-unsur dari masyarakat luar negeri itu yang akan mempengaruhi perekonomian di suatu negara. So, untuk pembahasan lebih lengkapnya lagi, mari kita pelajari lebih dalam mengenai proses multiplier angka pengganda pada perekonomian 4 sektor. Nah, teman-teman, pertanyaannya, makanya tadi saya katakan di awal, itu hampir sama atau bahkan sama dengan proses yang ada di angka pengganda sebelumnya. Yang pertama, sampai di manakah perubahan dalam pengeluaran agregat akan menyebabkan perubahan pendapatan nasional? Apakah perubahan faktor dalam pengeluaran agregat akan menimbulkan perubahan yang sama besar pada pendapatan nasional, atau perubahan pada pendapatan nasional lebih besar atau lebih kecil perubahan terhadap perubahan pengeluaran agregat? Jadi kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, efek multiplier merupakan atau adanya perubahan dalam pengeluaran agregat. Berarti tadi pengeluaran agregat dalam angka pengganda 4 sektor itu ada C, I, G, X, M. Kita buktikan nanti jika ada perubahan di situ, apakah ada angka penggandanya atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat di sini proses multipliernya. Karena ini angka pengganda 4 sektor, maka yang ada di sini kita tuliskan. Nih. Selanjutnya ini adalah Y sama dengan AD, dan ini adalah pengeluaran agregat 4 sektor mula-mula, dan ini adalah ketika ada penambahan salah satu pengeluaran agregat, yaitu I di sini berubah atau naik sebesar delta I, maka akan seperti ini. Nah, keseimbangan awal ada di sini, lalu ditambah sekian. Apakah bisa keseimbangannya langsung ada di sini? Kan ini keseimbangan mula-mula, lalu ini keseimbangan baru. Apakah dengan ditambah delta I sekian itu bisa langsung loncat keseimbangannya di sini? Tentu tidak, teman-teman. Itu ada prosesnya, namanya proses multiplier, atau dalam bahasa Inggrisnya multiplier effect. Dengan ditambahnya sebesar delta I, naik ke atas, anggaplah lurus, ini adalah delta I, maka ada agregat demand permintaannya itu sebesar sekian. Nah, lalu ketika ditambah lagi, ini kan berarti berpeluang ketika kita pengeluarannya ada di sini, maka ada peluang lagi membutuhkan investasi sebanyak sekian nih. Nah,
Dengan investasi sekian, kita itu mengkonsumsinya, ini AD-nya itu sekian. Dengan konsumsi sekian, maka kita butuh lagi sekian, dan seterusnya sampai ke titik. Makanya kalau misalnya dulu kita hanya membahas ketika terjadi ini pengeluaran mula-mula ada di sini, dan ketika terjadi pengeluaran tambahan misalnya adalah salah satu unsur agregat supply-nya itu berubah, maka langsung di sini, maka sebenarnya prosesnya itu tidak otomatis ketika ditambah salah satu langsung strat ke sini, nah. Tapi ada prosesnya yang namanya proses multiplier seperti itu. Nah, ini penjelasan yang lebih rapi yang tadi ya. Nah, biar semakin meresapi keilmuan lagi, jadi di sini saya ingatkan lagi, jadi multiplier atau angka pengganda atau disimbolkan menjadi K merupakan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Makanya nanti itu biasanya delta Y per delta bla 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 gitu. Nah, tadi sudah kita paparkan unsur dari agregat supply itu kan C plus I plus G plus ekspor min impor gitu. Nah, investasi masuk di sini, konsumsi masuk di sini, government masuk di sini, ekspor di sini, pajak include di pemerintah. Impornya kemana? Gitu. Mungkin akan muncul pertanyaan seperti ini. Nah, di sini seperti tadi saya katakan, impor ini kan letak barangnya itu ada di luar, maka bisa dikatakan sebenarnya bisa ada juga angka penggandanya, tapi tidak kita pelajari untuk pertemuan atau materi kali ini, karena ini nanti dampaknya adalah ini barang ini ada di luar negeri, jadinya tidak berefek tapi tidak terlalu signifikan terhadap perekonomian dalam negeri. Dan mohon maaf teman-teman, ini ada typo, sorry, di sini bukan 3 sektor tapi 4 sektor gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini, angka pengganda investasi. Kalau terjadi penambahan investasi dari I menjadi delta I, maka akan ada perubahan juga Y plus delta Y. Nah, karena sudah ada unsur impor, maka akan ada perbedaannya seperti ini teman-teman. Proses nalarnya sama dengan yang kemarin ya. Nah, lalu ketika konsumsi pun juga seperti ini, bisa kalian nanti pelajari sendiri. Silahkan bagi teman-teman yang baru sekali masuk ke dalam YouTube channel saya dan langsung masuk ke pembahasan angka pengganda 4 sektor, tolong dibaca lagi atau didengarkan lagi yang angka pengganda 2 sektor dan 3 sektor untuk penjelasan kok angkanya bisa seperti ini dan seperti itu. Nah, dan ini adalah angka pengganda pengeluaran pemerintah. Unsurnya apa sih Bu sebenarnya yang beda dengan yang kemarin ada di sini? Sebenarnya kalau kemarin kan 1/1 min C tok, tapi sekarang kan ada unsur impor, maka di sini tambahannya. Dan tidak usah saya panjang lebarkan ya teman-teman, langsung saja. Nah, dan terakhir ekspor, ini yang baru. Jadi karena ini baru unsurnya saya taruh. Nah, karena ada tambahan delta X, maka nah, muncul delta X di sini. Dengan seperti itu kita keluarkan unsur delta X, maka ini
itu kan sebenarnya keseimbangan dari Y untuk 4 sektor. Maka ini bisa dicoret, tinggal karena angka pengganda itu kan delta Y per delta X, maka menjadi seperti ini teman-teman. Begitu. Nah, ternyata materi untuk angka pengganda 4 sektor ini cukup singkat, karena keterangan yang lebih banyak lagi itu sudah kita bahas di angka pengganda sebelumnya ya teman-teman. Jadi silahkan jika masih ada yang bertanya bagaimana caranya, kok tiba-tiba rumusnya ujuk-ujuk datang sampai ada itu, silahkan kalian cermati lagi pada angka pengganda sebelumnya. Thank you for watching. Semoga apa yang sudah kita pelajari membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.